Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung distribusi frekuensi dengan menggunakan rumus Reyes di Excel. Untuk data yang digunakan sudah ada, yaitu hasil ujian mata kuliah Statistika Bisnis mahasiswa ALKS. Untuk yang pertama kita akan mencari N, kita menggunakan rumus count, kemudian blok semua data dari B2 hingga C7. Untuk nilai maksimum, kita menggunakan rumus max, kemudian blok data dari B2 hingga C7. Selanjutnya nilai minimum menggunakan rumus min, kemudian blok data, lalu tekan enter. Untuk range, diambil dari nilai maksimum, dikurangi dengan nilai minimum. Untuk mencari jumlah kelas atau sigma K menggunakan rumus Reyes, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali dengan log 54. Kemudian tekan enter. Untuk pembulatan kita menggunakan pembulatan ke atas, yaitu dengan rumus round up, kemudian tekan panjang kelas titik koma 0, kemudian enter. Untuk panjang kelas kita menggunakan rumus range dibagi dengan jumlah kelas dan tekan enter. Untuk pembulatan kita menggunakan pembulatan ke bawah, yaitu dengan rumus round down, kemudian tekan panjang kelas titik koma, kemudian 0, tekan enter. Untuk selanjutnya kita akan mencari interval kelas, itu jumlah kelas ada 7, kita blok lalu kita tarik ke bawah. Kemudian untuk tepi bawah kelas pertama, yaitu sama dengan nilai minimum. Untuk tepi atas kelas pertama menggunakan rumus tepi bawah kelas pertama ditambah dengan panjang kelas dikurangi dengan 1. Dan tekan enter. Untuk tepi bawah kelas kedua, kita menggunakan tepi atas kelas pertama ditambah dengan 1. Dan tepi atas kelas kedua, yaitu dengan cara tepi bawah kelas kedua ditambah dengan panjang kelas dikurangi dengan 1. Lakukan hingga kelas ke-7. Kemudian kita mengisi interval kelas dengan menggunakan rumus concatenate, kemudian klik tepi kelas bawah, titik koma, tanda petik strip, titik koma lagi, kemudian klik tepi kelas atas, kemudian enter, dan kita tarik ke bawah. Untuk frekuensi kita menggunakan rumus frekuensi, kemudian blok data dari B2 hingga C7, kemudian kita F4, titik koma, blok tepi kelas atas, kemudian kita F4 kan lagi, dan tekan enter. Ini biasanya akan langsung terisi otomatis, tapi kita akan menggunakan cara lagi, yaitu dengan memblok semua rumus, kemudian tekan shift ctrl enter. Yang terakhir kita akan membuat chart, yaitu caranya dengan blok interval kelas dan frekuensi, kemudian ke insert, lalu pilih chart yang akan digunakan. Kita rapikan dulu, kemudian klik kanan pada warna yang biru, pilih format data series, kemudian kita turunkan gap width menjadi 0%. Kemudian kita klik kanan lagi, pilih select data, kemudian add isi series name dengan interval kelas, dan series value diisi dengan frekuensi, kemudian klik OK. Kita klik kanan lagi, lalu kita ke change series chart type, lalu pilih line with marker,
dan terakhir klik kanan lagi untuk add data tabel. Ini untuk hasil akhirnya. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung uji validitas pada aplikasi Excel. Data yang akan digunakan sudah tercantum. Yang pertama, kita akan mencari sigma Y menggunakan rumus sum, kemudian kita blok dari Q1 sampai Q4, kemudian tekan enter. Untuk sigma Y kuadrat, kita menggunakan rumus sigma Y, kita pangkatkan 2, kemudian tekan enter. Lalu kita blok, kita salin ke bawah. Untuk sigma X, kita sama menggunakan rumus sum, lalu kita blok dari C2 hingga C11, kemudian tekan enter. Lalu kita salin ke samping. Untuk total sigma Y, kita menggunakan rumus sum, lalu kita blok bagian sigma Y, kemudian tekan enter. Untuk total sigma Y kuadrat, sama masih menggunakan sum, yaitu dengan cara blok, kemudian enter. Untuk yang selanjutnya, kita akan mencari sigma XY dengan cara untuk butir pertama dikalikan dengan sigma Y, kemudian sama butir kedua kita kalikan dengan sigma Y. Untuk butir ketiga dan butir keempat juga sama. Kemudian kita blok, lalu kita salin ke bawah. Untuk jumlah sigma XY, kita menggunakan rumus sum, kemudian kita blok dari K2 hingga K11, dan tekan enter. Lalu kita salin ke samping. Untuk X kuadrat butir pertama, kita menggunakan rumus X1, kita pangkatkan 2, kemudian tekan enter. Lalu kita akan salin ke samping, kemudian kita salin ke bawah. Untuk sigma X kuadrat, kita menggunakan rumus sum, lalu blok, kemudian tekan enter. Lalu kita salin ke samping. Untuk yang selanjutnya, kita akan mencari sigma X kuadrat menggunakan rumus sigma X, kita pangkatkan 2, kemudian tekan enter. Lalu kita salin ke samping. Untuk sigma XY itu sama dengan jumlah sigma XY pada tabel di samping. Kemudian kita salin ke samping. Untuk sigma X kuadrat juga sama, kita mengambil dari tabel di samping. Lalu kita salin. Untuk mencari N, kita menggunakan rumus count, kemudian blok respon dari 1 sampai 10, tekan enter. Kemudian kita akan menghitung N sigma XY dengan rumus nilai N, lalu kita F4 dikalikan dengan sigma XY, kemudian tekan enter. Lalu kita salin ke samping. Untuk nilai N sigma X kuadrat menggunakan rumus yang sama, yaitu N kemudian F4 kita kalikan dengan sigma X kuadrat, kemudian tekan enter. Lalu kita salin ke samping. Untuk N sigma Y kuadrat dihitung dari nilai N dikali dengan sigma Y kuadrat. Terakhir kita akan menghitung sigma Y kuadrat, itu dengan cara total sigma Y pangkatkan 2. Selanjutnya, yang pertama kita menggunakan rumus N sigma XY dikurangi dengan sigma X, kemudian dikalikan dengan total sigma Y. Dan kita F4, tekan enter. Lalu kita salin ke samping. Untuk yang kedua, kita menggunakan rumus N sigma X kuadrat. Kita
kita kurangi dengan sigma x kuadrat, lalu tekan enter. Kemudian kita salin ke samping. Untuk yang ketiga, kita menggunakan rumus n sigma y kuadrat, kita kurangi dengan sigma y kuadrat, lalu tekan enter. Untuk mencari hasil, kita menggunakan rumus C24, kemudian dengan tanda bagi SQRT, kemudian C25 dikalikan dengan C26, lalu kita F4, kemudian enter. Ini untuk hasilnya seperti ini, kemudian kita salin ke samping. Untuk mencari kriteria, kita menggunakan rumus if, yaitu klik hasil. Jika hasil lebih dari R tabel, maka valid. Kemudian titik koma, tidak valid. Kemudian tekan enter, lalu kita salin ke samping. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk langkah yang terakhir, kita akan mengerjakan uji validitas yang tadi kita kerjakan dengan Excel menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita ke variable view, lalu isi name dengan Q1 hingga Q4, kemudian total score. Untuk desimal, kita turunkan menjadi 0 semua. Kemudian untuk label, kita namai dengan Q1 hingga Q4, lalu total score. Setelah itu klik data view, kemudian kita salin data yang di Excel tadi ke sini. Lalu kemudian kita ke analyze, pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Klik data satu persatu, lalu pindahkan ke sebelah kanan. Lalu untuk hasilnya seperti ini.